Nah, eee, menyusun hasil penelitian yang baik, ini internet saya agak tidak stabil. Jadi, kalau kita menyusun, eee, laporan penelitian, itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction, ya, kemudian ada metode, yang ketiga hasil dan diskusi. Jadi ini adalah bagian ketiga dari, laporan, penelitian. Nah, hasil merupakan bagian yang sangat penting, karena di hasil itulah, eee, terkandung, fakta yang sebenarnya dari, penelitian kalian. Sedangkan yang bagian yang lain itu berupa rencana, harapan, interpretasi. Jadi kalau misalkan, di pendahuluan gitu, di situ ada, eee, perencanaan penelitian mungkin ya, atau latar belakang lah, kemudian, hasilnya apa, dan di metode juga seperti itu, kemudian, langkah-langkah metode itu kan langkah-langkah penelitian untuk mencapai tujuan. Nah, yang diskusi itu ya, atau dari hasil, makna dari hasil yang telah kalian peroleh. Ya, tetapi di, hasil itu, eee, menerangkan yang pertama kalau misalkan ada permasalahan yang kalian hadapi dalam hasilkan atau mengumpulkan data, itu bisa disampaikan di hasil. Yang kedua juga menerangkan tentang hasil utama dari penelitian kalian. Yang, ketiga adalah, tren-tren yang menarik dari data yang, telah diperoleh. Eee, nah nanti, dalam, kuliah ini saya akan menyampaikan tentang apakah yang dimaksud dengan bagian atau chapter ya dari hasil penelitian, kemudian apa tujuannya ya untuk, eee, kita menyampaikan hasil penelitian, bagaimana, nah yang penting adalah bagaimana menulis hasil penelitian. Nah, apa yang dimaksud dengan, eee, bagian atau chapter ya, seksi atau chapter dari hasil penelitian. Jadi, bagian hasil atau chapter dari hasil itu merepresentasikan dari temuan utama, temuan inti ya, dari penelitian atau studi yang berasal dari metode yang telah diaplikasikan ya, atau yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Nah, nanti hasil itu akan disusun dalam suatu rangkaian yang logis tanpa interpretasi. Jadi di situ, eee, tidak tercakup mengapa kok signifikan, ya, mengapa kok misalkan, datanya semakin menurun, semakin meningkat, ya, atau apa maknanya, itu tidak boleh disampaikan di dalam hasil penelitian. Jadi di dalam hasil penelitian itu hanya menyampaikan dan mendeskripsikan hasil yang telah diperoleh. Nah, yang sering kali, salah itu adalah di dalam hasil penelitian kita memasukkan juga interpretasi dari peneliti itu. Kita menggiring misalkan ke arah, misalkan tren tertentu atau data tertentu, itu tidak boleh. Karena untuk interpretasi itu ada di bagian dari pembahasan, ya. Jadi di dalam hasil hanya menyampaikan fakta atau data yang telah diperoleh, ya. Kemudian kita menyampaikan, menguraikan dalam bentuk teks atau dalam bentuk kalimat.
Nah, apa bedanya data dengan hasil? Kalau data sama hasil itu beda, ya. Kalau data itu informasi yang diperoleh, ya, fakta, angka yang diperoleh dari penelitian, yang bisa direpresentasikan dalam gambar, grafik, tabel. Sedangkan hasil itu pernyataan yang menerangkan makna dari data tersebut dalam bentuk teks, dalam bentuk kalimat. Apa bedanya hasil dengan diskusi? Kalau hasil itu mempresentasikan atau menyampaikan dan mendeskripsikan dari data. Kalau diskusi, ya, dalam bagian pembahasan, ya, bukan diskusi, pembahasan, itu adalah menginterpretasikan, menafsirkan data dan menerangkan apa makna, ya, dari hasil yang telah diperoleh itu secara keseluruhan. Itu adalah pembahasan. Jadi kalau hasil itu presentasi data, penyampaian data yang biasanya dikatakan sebagai eksperimen menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tergantung perlakuan yang kalian ingin dapatkan atau ingin diketahui. Misalkan menunjukkan bahwa pemberian senyawa tertentu berpengaruh terhadap itu adalah fakta. Tetapi kalau dalam pembahasan itu merupakan interpretasi data. Ya. Dari percobaan ini atau dari hasil penelitian ini mengindikasikan misalkan bahwa ya, apa dari makna yang dari data yang kalian peroleh. Nah, kira-kira begitu. Dari sini sudah bisa difahami? Halo? Bisa, Bu. Oh, gitu ya. Suaranya jelas apa enggak? Soalnya dari sini jelas, Bu. jelas ya. Selanjutnya ya. Nah, apa tujuan dari bagian hasil dari penelitian? Yaitu untuk melaporkan apa yang didapatkan dari suatu sebagai hasil dari metode yang digunakan. Jadi kalau kalian melakukan penelitian untuk mencapai tujuan tertentu, kalian mengembangkan suatu metode untuk mencapai tujuan tertentu itu. Nah, sehingga dengan menggunakan metode yang telah kalian gunakan, kalian memperoleh data, ya kan? Data penelitian. Nah, dalam bagian hasil ini kalian itu melaporkan, ya, melaporkan dari hasil yang kalian peroleh, data yang kalian peroleh dengan menggunakan metode yang kalian gunakan tersebut. Sehingga ini untuk memberikan data berupa tabel, grafik yang kemudian juga kalian ringkas dalam dalam bentuk teks ya, sehingga peneliti lain yang membaca itu memahami dasar dari kesimpulan atau ringkasan yang kalian sampaikan dalam hasil, bagian hasil itu adalah tujuannya. Nah, kemudian bagaimana menulis hasil atau menyusun hasil dari penelitian? Ya, ada beberapa tahapan ya supaya dalam menyusun hasil penelitian kalian itu bisa efektif. Yang pertama, ketika kalian sudah melakukan suatu penelitian, kalian mendapatkan data, tentukan hasil yang akan dipresentasikan ya, atau yang akan disampaikan. Tentu saja yang relevan dengan permasalahan yang kalian sampaikan dalam sebelumnya, pada bagian sebelumnya. Ya, atau yang sesuai atau yang relevan dengan hipotesis yang kalian sampaikan. Kenapa kok harus ditentukan? Kenapa tidak semuanya? Enggak semuanya data yang kalian peroleh mungkin relevan dengan hipotesis kalian atau dengan permasalahan kalian.
Jadi tentukan dulu, hasil yang akan disampaikan yang mana. Kemudian, diorganize data dari hasil itu secara, apa ya, secara kronologis menurut metode atau urutan yang paling penting, kemudian yang tidak terlalu penting. Ya. Yang mau disampaikan dulu yang mana? Ya, yang paling penting. Kemudian, baru kemudian yang mendukung, yang masih bisa mendukung, atau kemudian yang kurang. Nah, kemudian juga tentukan apakah data yang ingin kalian sampaikan hasil itu ya dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk tabel. Ya, nanti grafik pun Eee, grafik kan, tipenya banyak. Grafik yang mana? Yang bisa menjelaskan data dari, data kalian itu dengan jelas, ya. Nanti ditentukan, menggunakan tabel, cukup tabel atau dengan menggunakan grafik. Kalau grafik, grafik yang mana? Atau gambar, gambar seperti apa, ya. Atau bahkan mungkin bisa juga dalam bentuk peta. Tapi nanti selain tabel itu semuanya adalah, termasuk gambar. Grafik, peta, kemudian bagan, itu adalah semuanya gambar. Terus kemudian meringkas, temuan kalian dan mengarahkan, kepada pembaca mana data yang relevan, yang semuanya menunjuk pada gambar atau tabel, ya. Nah, teks atau kalimat yang kalian susun dalam bagian hasil itu harus melengkapi data, tetapi bukan mengulang informasi yang sama yang ada di dalam grafik ataupun tabel. Ya, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa di dalam menyampaikan, teks atau kalimat dalam, hasil itu, menyampaikan, apa ya, informasi yang sama. Jadi semua angka yang ada di tabel, di grafik itu disebutkan satu persatu. Padahal dengan membaca, teks yang berisi informasi yang sama yang ada di tabel atau di gambar, sebetulnya pembaca lebih mudah dengan melihat gambar dibandingkan dengan teks, yang disusun seperti itu, ya. Nah, kalau nanti kemudian data yang tidak disampaikan di dalam gambar maupun grafik itu juga bisa disampaikan di dalam hasil. Misalkan, ada data tentang, tentang informasi, mengenai struktur, misalkan, meneliti pengaruh zat pengatur tumbuh terhadap misalkan pertumbuhan, tunas atau pembentukan pertumbuhan kalus. Nah, di situ mungkin nggak ada, data tentang, bagaimana warna kalus, bagaimana struktur kalus misalkan, itu bisa disampaikan. Tidak ada di tabel, tidak ada di grafik, tetapi informasi hasil pengamatan yang kalian lakukan itu bisa disampaikan di hasil, bagian hasil itu dalam bentuk, teks tadi. Misalnya kalus berwarna, kuning, agak ke hijau, agak kekuningan, misalnya mempunyai struktur variabel, misalkan remah, dan lain-lain, gitu. Itu adalah informasi, jadi, kalian bisa menguraikan hasil data, baik itu yang ada pada kontrol, juga pada perlakuan yang tidak diinformasikan atau tidak disampaikan di dalam gambar maupun, tabel, ya. Nah, kemudian, berikan deskripsi yang jelas mengenai, perbedaan atau perbedaan antar perlakuan, kemudian besarnya perbedaan itu, ya. Bisa menggunakan persentase, persentase. Jadi kita bukan menyampaikan, nilai yang ada, tetapi lebih ke arah tren. Bagaimana trennya, bagaimana perbedaannya, ya.
Kalau ada perbedaan, seberapa besar perbedaan itu? Ya. Jadi, perubahan yang terjadi itulah yang, disampaikan. Bukan langsung, nah ini ya biasanya langsung disampaikan oleh, peneliti atau mahasiswa, itu langsung yang nilai tertinggi. Ya, jadi dari hasil perlakuan misalkan ternyata, persentase perkecambahan tertinggi pada perlakuan ini, ya. Nah, jangan langsung seperti itu, tetapi trennya dulu bagaimana? Semakin misalkan, trennya, oh ternyata, semakin tinggi zat pengatur tumbuh yang digunakan, konsentrasi zat pengatur yang tumbuh yang digunakan, semakin menurun misalkan atau semakin meningkat. Nah, nanti dikejar lagi peningkatannya seperti apa, ya. Itu adalah yang, penting kalau kita, menyusun, hasil penelitian. Tuh, nanti akan saya sampaikan di, slide berikutnya mengenai tabel, grafik juga. Nah, pastikan bahwa, data itu akurat dan konsisten jadi kalau misalkan di bagian depan datanya seperti ini, kemudian di belakang itu juga harus sama, ya, harus konsisten. Kemudian, nah, sampaikan juga tentang hasil analisis statistik, ya. Kemudian juga tingkat signifikansi itu, berapa persen, itu yang penting. Karena ketika kita menyampaikan bahwa, perlakuan yang kita berikan itu berbeda, ya, atau misalkan kita ngomong lebih besar, lebih kecil, itu berdasarkan hasil dari analisis. Ya, kita tidak bisa menyampaikan bahwa itu lebih besar atau lebih kecil kalau misalnya, berdasarkan analisis statistik itu tidak berbeda nyata, ya. Nah, biasanya kalau tidak berbeda nyata bukan berarti langsung misalkan kita memberikan perlakuan ternyata tidak berbeda nyata terus kemudian sudah hanya, misalkan memberikan kalimat ya tidak berbeda nyata, tapi kita masih bisa menyampaikan hal-hal dari data tersebut, informasi dari data tersebut. Misalkan cenderung ya, bisa melakukan cenderung lebih tinggi, cenderung lebih rendah, meskipun secara statistik tidak berbeda nyata. Nah, gunakan, dalam menyusun atau menulis hasil penelitian, kita menggunakan bentuk lampau, tapi ini biasanya kalau bahasa Inggris terlihat jelas, tapi kalau Indonesia ya bahasa Indonesia tidak terlihat dengan jelas. Jadi gunakan dalam bentuk past tense, bentuk lampau, itu untuk hasil. Nah, kemudian semua nomor gambar atau tabel itu harus diacu di dalam teks. Nah, jadi kalau ada gambar kalian 5, kemudian, tabel kalian juga 5, semua harus diacu dalam teks, harus ditulis, di-mention ya. Di situ di dalam, kalimat di dalam teksnya itu harus, ada, menunjukkan gambar sejumlah gambar tersebut dan tabel tersebut. Nah, bahkan kalau misalkan ada gambar satu tetapi di situ ada A, B, C, ya D misalkan jadikan satu, itu pun juga harus ditulis di situ, harus disebutkan di dalam teks. Itu gunanya. Jadi nanti kalau kalian mereview, naskah skripsi, nanti diamati hal-hal seperti ini. Kalau misalnya ada gambar, tetapi ternyata tidak pernah dirujuk di dalam teks, ya. Kemudian tulis secara, akurat, secara singkat, tetapi jelas, ya. Itu adalah beberapa tahapan dalam menyusun, bagian hasil penelitian yang efektif. Ada yang kalian perlu penjelasan lebih detail dari beberapa tahapan ini?
Halo. Permisi Bu Wahyu. Ya. Saya ingin bertanya Bu, jika diperbolehkan. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A. Mau bertanya yang mengenai yang itu Bu, apa penyebutan kembali akan hasil dari data itu disebutkan kembali di bagian teks yang tadi Ibu sebutkan tadi ya Bu, yang sering ditemukan di penelitian atau di skripsi mungkin ya Bu. Nah itu yang kalau misalkan jadi kan bilang itu kan itu tidak perlu ya Bu, kayak sama saja kayak apa ya, membuang-buang tenaga yang sudah tahu di tabel atau di data itu sudah disebutkan tapi disebutkan lagi di teks itu kan ya, kan itu kayak membuang-buang. Nah ini saya coba mau ngambil contohnya, bukan kan kadang paling mudah tuh kalau dicontohkan ya, misalkan ada tabel suatu populasi hewan gitu ya Bu, di suatu tempat gitu ditunjukkan ada daerah A itu banyaknya sekian, daerah B sampai daerah F misalkan tuh sekian. Di situ kan sudah ada tunjukkan secara apa namanya kuantitatif ya, bukan kan angka-angka tuh. Nah terus kita dari situ tuh yang sebagai pembaca itu kan kalau kita ini kita tahu oh ini yang modus atau yang paling banyak itu tuh sudah diketahui gitu. Kalau dilihat dari pembacanya masing secara teliti ya Bu. Nah terus itu di bagian apa namanya hasil penjelasannya yang secara teksnya itu ya Bu, itu disebutkan lagi bahwa modus atau yang data paling banyak berdasarkan data atau tabel, misalkan tabel A ya Bu, itu tuh yang misalkan kota A gitu. Nah itu kan disebutkan lagi tuh apakah itu termasuk contoh yang Ibu maksudkan ya Bu. Jadi udah ada ketahuan modusnya di tabel tapi disebutkan lagi di teks itu untuk memperjelas gitu, apakah itu termasuk kayak yang Ibu contohkan ya Bu. Jadi nyebutin lagi. Yang gitu. penting itu kalau misalnya populasi di daerah A sama B itu berbeda. Yang disampaikan itu maksudnya bukan nilai dari masing-masing itu, tetapi bagaimana si peneliti itu melihat menyampaikan hasil yang ada itu. Oh ternyata misalkan di daerah A itu lebih besar, populasinya lebih besar dibandingkan dengan di daerah B. Itu yang penting. Bukan angkanya yang harus ditulis satu-satu semuanya. Kalau misalnya, oh ternyata di daerah C itu populasinya 50% lebih kecil dibandingkan dengan A. Itu yang disampaikan oleh peneliti di dalam hasil. Sedangkan misalkan, oh di daerah A itu populasinya sekian, B sekian. Itu yang saya maksudkan. Itu tidak akan lebih informatif dibandingkan dengan tabel. Pembaca itu lebih suka lihat tabel sendiri daripada kalimat yang disusun oleh si peneliti itu. Tetapi kalau misalkan si peneliti menyampaikan bahwa dari 3 daerah, misalkan, populasinya yang paling besar adalah yang A, misalkan. Yang di C itu jauh lebih kecil, 50%, artinya lebih sedikit dibandingkan A. Itu yang istilahnya untuk menyampaikan hasil itu seperti itu, yang paling baik ya seperti itu, bukan angka-angka itu yang disampaikan. Maksud saya gitu. Jadi membandingkan antara 3 daerah itu seperti apa, perbedaannya seperti apa. Gitu. Kalau memang bedanya bagaimana? Gitu. Kalau misalnya ternyata ada perubahannya seperti apa? Seberapa besar perubahan itu? Itu yang teks yang disampaikan di dalam hasil. Bukan yang paling besar ini, yang paling yang sedang ini, misalkan dengan menyampaikan angka-angka yang ada di tabel itu. Sedang yang paling kecil ini dengan angka. Jadi itu. Jadi bukan menyampaikan data yang ada di dalam tabel atau di dalam grafik. Ya, nanti kalau akan grafik, jadi memang kapan kita mau menambahkan elemen visual dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, ya. Kalau tabel itu kan memang kita bisa menampilkan angka yang secara faktualnya. Jadi angkanya berapa sih? Oh 70, itu di tabel.
Kalau kita mau menyampaikan angka itu harus muncul tepat persis misalkan, yang ingin harus diketahui ya tambahkan tabel. Selain itu kalau tabel kita sebetulnya bisa menyampaikan beberapa ya data sekaligus dalam satu tabel. Ya. Tetapi dengan tabel kita tidak bisa melihat dengan jelas tren ya. Trennya bagaimana? Susah ya. Tetapi dengan menggunakan grafik kita bisa melihat dengan jelas tren atau perubahan yang terjadi. Itu maksudnya. Nah, ini saya rasa bagian yang sangat penting karena ini biasanya adalah kelemahan mahasiswa ketika menyampaikan hasil. Ini yang saya alami beberapa mahasiswa yang sudah penelitian skripsi maupun bukan hanya skripsi, tesis, disertasi ya. Sudah melakukan penelitian yang panjang, yang lama, data banyak, tapi ketika membuat istilahnya kalimat misalkan dengan tabel yang sudah banyak, kemudian grafik juga, tapi kalimatnya cuma satu paragraf. Ya. Karena langsung saja ditembak yang terbagus ini. Itu padahal bukan itu. Harus dilihat trennya, bagaimana dia, kemudian perubahan yang terjadi seperti apa, ya. Berapa besarnya perubahan itu. Jadi yang menarik itu apa itu yang disampaikan di dalam teks, di dalam gitu. Recording in Grafik progress. kan seperti itu. Melihat angka, oh iya. Tetapi kalau angka-angka bingung malahan. Sesekali bisa, ya sesekali bisa untuk menyampaikan ini loh. Kenapa menurunnya drastis misalnya? Karena dikontrol itu sekian, tetapi begitu diberi perlakuan ini hanya sekian. Itu bisa sesekali. Atau itu hanya tambahan aja dari statement kalian. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ini saya harapkan setelah mendapatkan uraian tentang ini, mestinya kalian bisa manfaatkan untuk membuat sementara sebelum skripsi kalian bisa untuk membuat laporan penelitian, ya nanti untuk laporan mungkin PKL, kemudian baru penelitian skripsi kalian. Ya, silakan kalau masih ada lagi. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Wanda Ada. Harisma dari kelas B, Bu. Ya. Kalau misalnya saya bertanya tentang pembahasan itu boleh enggak, Bu, yang tadi? Yang Silakan. awal tadi. Silakan. Ya, saya ingin bertanya, Bu, bagaimana urgensi dari adanya pembahasan setelah hasil itu bagaimana ya, Bu? Karena saya sering melihat ke jurnal atau skripsi gitu, kadang enggak ada
enggak ada pembahasannya begitu, Bu. Jadi cuma adanya itu hasil begitu. Begitu, Bu. Nah, mestinya harus atau bukan mestinya, harusnya ada. Karena dari pembahasan itu sebetulnya pembaca itu bisa menilai kedalamannya dari pemahaman si peneliti. Jadi ya harus, kenapa kok ini meningkat, kenapa ini kok harus turun, ya mestinya. Harusnya seperti itu. Apa maknanya dari data yang disampaikan di hasil itu? Harus. Nah, tapi memang beberapa publikasi itu tidak ada itu. Tetapi kan dilihat lagi, makanya kalau kita mau apa ya, eh, me, apa, mengambil itu sebagai referensi, ya carilah publikasi yang memang berkualitas gitu. Makanya kan ada publikasi yang ada rankingnya itu ya. Ya tentu saja carilah yang bereputasi. Kalau bereputasi saya rasa pastilah ada. Gitu. Nah itu cari yang bereputasi pasti ada lah. Terus gimana kalau tidak ada pembahasan? Karena kan harus dibahas, diinterpretasikan data itu. Kemudian apa maknanya? Dan gitu. Sekarang kan kalau misalnya hasil penelitian, kenapa kok berbeda? Apa yang menyebabkan itu berbeda? Ya. Itu harus dibahas. Nah, tinggal apakah pembahasan itu dilakukan ketika semua hasil penelitian itu sudah disampaikan atau per sub bagian. Ya, kalau misalkan kalian penelitian misalnya permasalahan kalian ada 3 misalkan. Nah, sebetulnya di hasil itu kan juga mengikuti dari permasalahan atau hipotesis yang kalian ajukan itu. Nah, pembahasan itu bisa ketika satu seksi hasil kemudian pembahasan atau setelah selesai dari 3 bagian hasil itu baru pembahasan. Ya. Nah, yang sering kali terjadi ini juga yang saya tidak sukai, ketika kalian mendapatkan data satu parameter misalkan ya, kemudian kalian bahas. Padahal pembahasan itu mestinya secara keseluruhan. Ya, misalkan gini, pengaruh misalnya stres air terhadap perkecambahan. Kan banyak parameter yang kalian lihat, ya, yang kalian amati. Dari persentase perkecambahannya sendiri, kemudian panjang kecambah, ya, kemudian panjang akar. Tapi begitu satu parameter kalian bahas, ya, hasil kalian bahas. Kalau menurut saya ya selesaikan dulu pengaruh stres itu terhadap perkecambahan. Jadi secara keseluruhan, baru kemudian dibahas. Menyampaikan hasil juga nggak bisa satu-satu parameter. Ya. Misalnya panjang daun, disampaikan dulu, kemudian dibahas, kemudian tinggi tanaman satu. Kan bukan itu kan bukan memang yang diamati beberapa parameter, tetapi itu nggak bisa terpisah seperti itu secara keseluruhan. Makanya kalau misalkan menyampaikan hasil, misalkan, oh ternyata stres pemberian stres air itu berpengaruh terhadap perkecambahan ya tanaman A. Pengaruhnya bagaimana? Saya biasanya kalau memberikan ke mahasiswa untuk menyampaikan hasil itu seperti itu. Kan misalnya permasalahan bagaimana ya pengaruh stres air terhadap perkecambahan. Itu kan permasalahan itu. Kemudian kalau hipotesisnya akan berpengaruh terhadap perkecambahan. Di hasil kita sebetulnya menyatakan kembali permasalahan yang ada. Kalau mau diberikan judul pengaruh stres air terhadap perkecambahan. Kalau mau menyampaikan hasil kan setelah dapat data, stres air berpengaruh terhadap perkecambahan biji. Tapi kan dikejar lagi, pengaruhnya seperti apa? Oh, stres air menghambat perkecambahan biji tanaman A. Itu.
Biasanya tulis saja dulu seperti itu. Nah, setelah itu, kan kalian memberikan stres air, itu mestinya kan tidak satu perlakuan, bisa 2, misalkan bisa 3. Nah, baru kemudian tadi misalnya berpengaruh apa? Menghambat perkecambahan. Bagaimana penghambatan perkecambahan? Oh, ternyata penghambatan perkecambahan tanaman A dipengaruhi oleh apa? Perlakuan stres yang diberikan, lama stres atau beratnya stres ya, besarnya stres misalkan stres air. Karena dilihat lagi dengan grafik, dilihat dengan data yang ada di grafik atau di tabel. Kalau tidak berpengaruh, ya berarti tidak berpengaruh terhadap perkecambahan. Ada statistiknya. Nah, nanti bisa disebutkan hasil analisis statistik menggunakan apa, uji anunya berapa, itu ternyata tidak berpengaruh terhadap perkecambahan. Tetapi kalau misalnya tidak berpengaruh, trennya yang bisa disampaikan, kecenderungannya yang bisa disampaikan. Tapi kalau misalnya berpengaruh seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan. Ya dikejar terus nanti. Artinya ada pertanyaan, berpengaruh-pengaruhnya bagaimana? Oh, menghambatnya. Menghambat apa? Tadi kan ada banyak parameter pengamatan. Ya, menghambat misalnya persentase kecambah, tetapi kalau misalnya satunya tidak menghambat, tidak berpengaruh terhadap misalkan tinggi kecambah. Ya. Karena parameternya banyak. Sedangkan yang parameter yang lain gimana? Ya. Kalau ada yang meningkat ya disampaikan meningkat, baru kemudian bisa di breakdown satu-satu. Dilihat lagi polanya dari grafik data tadi. Trennya bagaimana? Kalau trennya sama ya bisa langsung misalnya 3 parameter tadi bisa digabung dalam satu kalimat. Tapi kalau trennya tidak sama bisa satu-satu. Oh, yang persentase perkecambahan karena sendiri misalkan trennya berbeda disampaikan sendiri. Oh, kemudian kalau tinggi tanaman, panjang hipokotil atau panjang akar, trennya sama bisa disampaikan bersamaan. Jadi kalian harus bisa memilah, jangan ikuti yang memang tidak bagus. Karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk sebuah tulisan paper ilmiah ada pendahuluan, ya, ada kemudian metode, ada hasil dan ada pembahasan. Bahkan yang seringkali yang bagus itu adalah antara hasil dan pembahasan itu disendirikan. Nah, saya tahu kalau misalkan disendirikan memang ada kesulitan tertentu. Sehingga mahasiswa itu biasanya begitu ada misalnya jauh lebih besar terus ditambahkan pembahasan satu kalimat, ya kan? Nah, seperti itu. Itu yang sebetulnya saya nggak suka. Biasanya kalau mahasiswa yang penelitian mahasiswa saya biasanya tulis dulu ya hasilnya, baru nanti pembahasannya belakangan. Kalau dicampur itu ngoreksi juga bingung. Ya. Nah, yang lebih sulit itu sebetulnya adalah menyampaikan tabel dan gambar. Ya. Karena itu nanti menentukan uraian berikutnya, kemudahan penjelasan dari tabel dan grafik tersebut. Biasanya mahasiswa saya berikan beberapa alternatif buat tabel atau buat gambar. Saya lebih suka gambar sebetulnya ya. Buat gambar versi A, versi B, versi C. Nanti mana yang bisa apa? Karena gini, dengan gambar, dengan tabel itu mestinya pembaca itu sudah tahu tanpa melihat teksnya. Gitu loh. Jangan sampai tabel itu nggak ada informasi yang jelas, demikian juga untuk gambar. Ya. Judulnya juga nggak boleh terlalu general, harus ada spesifik, tetapi ringkas. Ya.
kemudian di situ ada apa, ada heading-nya, ada titelnya, ada judulnya, kemudian ada legendanya, itu harus jelas, ya. Supaya begitu pembaca melihat, ya, tanpa membaca teks itu sudah paham. Ya. Nah, saya lagi sih yang tidak suka ketika perlakuan itu, kecuali kalau memang itu panjang ya, kemudian disingkat. Misalkan perlakuan waktu, ya. Waktu itu sebetulnya kan kalau itu gambar, itu kan bisa ditulis di bawah itu waktumu berapa, misalkan ya. Periode waktu dalam jam 2, 4, 8, 2, T3. Ya. Itu yang sering. Kalau itu tidak terlalu panjang dan bisa diberikan informasi langsung di situ, ditulis saja. Karena dengan melihat gambar langsung tahu, oh ini perlakuan yang 2 jam. Ini yang 4 jam, 6 jam. Bukan lagi T2. T2 itu apa? Ya. T4 itu apa? T6 itu apa? Nah, itu pasti dicoret. Saya coret pasti. Kecuali kalau memang perlakuan itu apa ya, tidak bisa dituliskan di situ, artinya panjang misalkan. Tetapi selama bisa dituliskan di situ, dituliskan saja. Kenapa harus disingkat P? Perlakuan 1. Itu orang kan pembaca kan apa P1? Nyari kan. Sudah jelas menggunakan waktu, misalkan kenapa harus T? Kalau misalkan itu bukan dalam apa atau membandingkan kategori, misalnya bukan sesuatu yang kontinu, ya ditulis saja kalau misalkan membandingkan antara laki-laki dan perempuan, tulis saja kan ini jenis kelamin laki-laki perempuan, ya. Jangan nanti disingkat misalkan, maksud saya seperti itu. Kalau misalkan varietas bisa ditulis. Tetapi kalau memang itu tidak, misalkan, oh ini misalkan tetraploid 1, ya memang tetraploid 1 disingkat bisa T1 ya. Next, ada lagi? Ya, itu untuk Wanda. Ya, cari referensi yang jangan diikuti referensi yang tidak ada pembahasan. Itu banyak seringkali kok nggak ada pembahasan, hanya informasi, hanya hasil. Tetapi peneliti tidak menyampaikan interpretasi dari hasil penelitian itu. Juga tidak menyampaikan apa makna dari hasil penelitian itu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ada lagi? Oke, next. Nah, ini organisasi data. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian menyampaikan hasil, kemudian dengan pembahasan, itu ada yang hasil dulu semuanya. Artinya yang topik 1, permasalahan 1, 2, 3, ya, baru kemudian pembahasan. Diurutkan, oh yang topik 1, 2, 3. Tapi bisa juga versi yang B ini. Ya, langsung hasil. Ini kalau misalkan kalian membuat misalkan naskah publikasi, hasil sendiri, pembahasan sendiri. Tapi bisa juga langsung hasil dan pembahasan. Begitu topik 1 hasil, kemudian langsung diskusi atau pembahasan. Kemudian yang kedua, topik 2 diikuti dengan pembahasan. Itu bisa. Tetapi pasti semuanya itu maksudnya bukan per parameter gitu loh ya. Misalnya, tahu ya, misalkan pengaruh ini terhadap perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif misalkan. Ya perkecambahan bisa disampaikan dulu hasilnya kemudian dibahas. Baru kemudian topik 2, permasalahan kedua terhadap pertumbuhan vegetatif misalnya. Tapi bukan di dalam perkecambahan itu terus kemudian parameter tadi misalkan tinggi hipokotil terus kemudian kalian bahas. Kemudian panjang akar, kemudian kalian bahas ya ketika menyampaikan hasil. Tetapi secara keseluruhan ketika persentase ketika semua parameter untuk perkecambahan baru kemudian diskusi itu yang dimaksudkan. Nah,
ketika menyampaikan hasil, sebetulnya kita menyampaikan data yang apa ya, yang bisa mudah difahami. Ya. Nah, tabel maupun gambar itu sebaiknya ini tadi harus bisa difahami tanpa membaca apa sebetulnya teks, bukan membaca membaca tulisanmu, ya, membaca teksmu, itu kuncinya. Nah, bagaimana tabel yang baik? Tabel itu mempunyai apa, label dan judul di atas. Karena katanya kita kalau melihat tabel, itu dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi ditulis di atas, ya. Dilabeli 1, 2, dan seterusnya. Sesuai dengan urutan sebetulnya penempatan. Dan nanti ketika diacu di dalam teks itu juga harus berurutan. Ya. Bukan langsung teksnya 2, 2 dulu dibandingkan 1. Ya. Nah, kemudian mempunyai title di atas tadi. Nah, biasanya yang bagus itu yang di kiri itu adalah variabel independen. Jadi yang atau perlakuan ya, atau yang kalian ingin kalau perlakuan, tetapi kalau yang di horizontal ini adalah yang kalian ukur. Itu yang bagus ya. Tetapi kadang-kadang juga melihat kalau misalkan kita kadang-kadang kan keterbatasan dengan space ya, ruang ketika menyampaikan. Kalau misalnya parameter yang kalian ukur terlalu panjang, ya tidak mencukupi, terus kemudian mencukupi halaman tersebut, bisa dibalik. Ya. Tetapi sebetulnya katanya yang paling bagus seperti itu, sehingga kita bisa membandingkan antar perlakuan itu dengan lebih mudah. Ya. Tapi itu tadi catatan kalian bisa apa bisa dibalik juga maksudnya. Nah, kemudian harus ada catatan biasanya. Kalau tabel misalnya kan biasanya ada notasi. Ya. Nanti uji statistik yang digunakan atau signifikansi atau mungkin pada umur berapa yang tidak bisa terlihat di sini, itu bisa menjadikan catatan. Atau mungkin diambil pada tahun berapa itu bisa ditambahkan di dalam catatan yang ada di sini. Ya. Gitu. Atau diukur pada umur misalkan 10 minggu kultur itu bisa ditambahkan di situ kalau misalnya tidak ada terlihat di judul. Ya. Kemudian misalkan ada notasi, misalkan berarti huruf yang sama mengikuti antar ini berarti tidak signifikan dengan uji bla 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 gitu. Ya. Jelas ya? Jadi ini perlakuan atau yang kalian amati, yang bukan perlakuan ya yang kalian berikan atau variabel independen, tetapi ini variabel yang diukur atau yang dependen. Nah, ini adalah contoh tabel ya. Jadi ini adalah nomornya, ini judulnya, ya ini heading untuk kolomnya, ini ada subnya, ya. Misalkan rata-rata untuk 0 jam, 6 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Sedangkan ini row heading-nya, misalnya tipe dari perlakuan, ini sub heading-nya. Ada LPS, laminarin, parasit, dan seterusnya. Ini adalah datanya. Nanti catatannya biasanya ada di bawahnya sini. Ya. Itu tergantung kalian mau yang informasi apa yang perlu kalian tambahkan di sini. Bisa umur kultur, tahun diperoleh data, ya, tahun pengambilan data, uji statistiknya. Ya. Nanti bisa kalau misalkan untuk keterangan nanti bisa di sini ditambahkan bintang 1, bintang 2, sehingga keterangan ada di sini atau angka 1, angka 2. Ya. Nah,
Sebaiknya, judul itu spesifik, ringkas tapi spesifik. Jangan terlalu umum. Terlalu umum itu misalkan kecepatan graduasi misalkan, lah kan nggak jelas kecepatan graduasi apa. Tetapi misalkan kecepatan graduasi, pada anak sekolah selama tahun ini misalkan. Ya, itu adalah untuk judul. Jadi jangan terlalu general. Misalkan kita misalkan, eee, pengaruh ini terhadap perkecambahan, tapi maksud saya di situ itu, bisa ditambahkan misalnya kenapa, kok ada banyak, misalkan ada konsentrasi, mungkin ada jenis ya, jadi bisa disampaikan. Atau misalkan, oh pengaruh jenis apa terhadap, perkecambahan, jenis hormon terhadap perkecambahan bisa sampaikan. Nah biasanya, nomor tabel dan gambar itu, terpisah ya, bukan diurutkan misalnya tabel 1, tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Tapi kalau gambar juga gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Bukan tabel 1, kemudian gambar 2, tabel 3, tabelnya seperti itu. Kemudian penempatannya, ya penempatannya kalau dengan teksnya ya diberi spasi, ada ruang kosong sedikit, bukan langsung nempel dengan teks ya. Kemudian harus sedekat mungkin ya ketika tabel atau mungkin gambar itu diacu di dalam teks. Begitu di dalam teksnya kalian menyebutkan dalam kurung gambar 1 ya, atau tabel 1, sesegera mungkin tabel itu ditempatkan. Maksudnya seperti itu. Ya. Jangan sudah diacu di depan tapi tabelnya di belakang. Orang akan kesulitan karena biasanya orang membaca, oh ini berbeda nyata, terus kemudian dalam kurung tabel 1. Orang akan melihat, mana toh? Gitu loh. Seberapa bedanya? Kadang-kadang langsung begitu. Nah, tapi kalau ditempatkan di jauh, ya makanya secepat mungkin. Nggak bisa ngomong terus kemudian begitu tabel kemudian gambar bukan, tetapi kadang-kadang juga menyesuaikan dengan halaman kan. Tetapi upayakan sesegera mungkin tabel itu ditempatkan begitu kalian mengacu pada tabel. Ya, atau menyetir pada mengacu pada tabel. Itu. Ini adalah contoh tabel yang tadi. Ini adalah misalkan sungainya ya. Sungainya yang kalian ingin ukur beberapa parameter ini. Makanya ditempatkan di kiri. Ini adalah parameter yang diukur. Ya. Ini tadi berarti kolom heading. Ya. Ini subheadingnya. Ini apa tadi? Baris ya. Ini barisnya, kemudian ini footnote-nya, keterangannya. Ya. Nah, kemudian gambar. Semua ya grafik, foto, kemudian diagram itu adalah gambar. Ya. Jadi yang bukan tabel itu adalah semua gambar. Artinya nanti ditulisnya juga gambar. Foto ya gambar, grafik ya gambar. Gitu ya. Histogram juga gambar, bahkan juga gambar. Diagram alir juga gambar. Ya jelas ya, sesuatu yang bukan tabel itu adalah gambar. Nah, biasanya variabel independen kalau tadi di samping kiri, ya. Ini kalau gambar adalah di sumbu X-nya. Ya. Sedangkan variabel yang kalian ukur itu adalah di sumbu Y-nya. Y-nya. Ya. Dari ini yang kalian akan amati. Ya, tapi ini yang diamati. Ini perlakuan atau variabel dependent variable. Tetapi ini adalah independent, ini dependent. Jadi yang kalian amati.
Di metode kalian kan sudah diajarkan tentang, ya kan, variabel bebas, variabel terikat. Ya. Jadi kalau variabel terikat tergantung dari perlakuan. Terikat itu di sini. Kalau variabel bebasnya di sumbu X-nya. Nah, tetapi jika kalian mau melihat perubahan yang terjadi, perubahan dari waktu ke waktu, ya, maka waktu itu adalah di sumbu X-nya. Tetapi variabel terikatnya tetap di sumbu E-nya, sedangkan variabel dependennya, bebasnya itu di sini. Bisa perubahan warna, bisa perubahan pola. Artinya ini kan tabel yang mau mengamati jumlah katekin total yang ada di darah manusia di dalam tubuh ketika orang itu minum teh. Ya. Nah, ini yang dilihat kan, kalau teh hitam gimana, teh putih gimana, teh hijau gimana, kalau ditambah susu bagaimana, ya kan? Nah, ini kan sebetulnya kan variabel bebasnya. Makanya variabel bebasnya dalam bentuk ini, bisa warna, bisa pola ini. Warna merah, biru, kuning misalkan, atau ini segitiga, ini bulat, ini misalkan kotak. Ya. Tetapi yang variabel terikatnya tetap di sumbu Y, A. Ya, sedangkan ini adalah waktu dari waktu ke waktu. Ketika diamati 0 pada saat awal sebelum minum, diamati. Kemudian ketika 2 hari atau 2 jam, 4 jam, 6 jam, 8 jam. Terus dapatnya hasil. Ya, siapa yang belum jelas tentang gambar tabel dan gambar? Tapi kalau bukan satuan waktu tadi, kalau ini perlakuan atau yang dependent variabel bebas itu di sumbu X, variabel terikat di sumbu Y. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini Permisi, Bu. ya, silakan. Ya, Bu, saya Wanda Harisma dari kelas B, izin bertanya Ya, lagi, Bu. silakan. Mengenai tabel atau gambar itu kan biasanya kayak setelah subjudulnya itu dikasih kayak pengantar begitu, Bu. Kayak kalimat pengantar begitu sebelum adanya tabel. Nah, itu sebenarnya itu apa yang harus kita sampaikan, Bu? Terima Nah, jangan kasih. sampai nanti sebetulnya ada jangan sampai menyatakan seperti ini. Pengaruh misalnya pengaruh stres air terhadap perkecambahan biji ditunjukkan pada gambar 1. Itu sangat dihindari. Atau gambar 1 menunjukkan ya perubahan persentase perkecambahan di bawah kondisi stres. Ya, itu tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Atau tidak bagus lah, dihindari. Tetapi kalian bisa menyatakan bahwa pemberian stres air menyebabkan ya penghambatan pertumbuhan kecambah tanaman A dalam kurung tabel atau gambar 1. Ya. Yang seringkali kan karena bingung kan mahasiswa, saya yakin gambar 1 menunjukkan bla 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 misalkan, atau ya respon pertumbuhan perkecambahan di bawah kondisi ditunjukkan pada gambar 1. Ya. Karena dikatakan bahwa gambar atau tabel itu bukan sumber informasi.
Dia hanya menyampaikan informasi. Jadi kita yang menyatakan dulu, memberikan statement dulu. Lah statement itu kemudian menunjuk pada gambar atau tabel tertentu. Begitu. Baru kemudian disampaikan setelah satu paragraf selesai, tentu saja baru kemudian sampaikan gambar atau tabel tersebut. Begitu. Jadi kalau misalkan kamu mau menempatkan mau menyampaikan data ini dibantu dengan gambar ini. Ya ini disampaikan dulu dalam bentuk teks atau kalimat. Ketika kalian mau menyampaikan data dalam bentuk gambar ini apa yang kalian streskan, yang kalian poin pentingnya apa? Ya harus disampaikan dulu dalam bentuk teks. Bukan tiba-tiba yang tertinggi ini enggak. Kan ini bisa misalkan waktu tekin ketika minum teh hitam, teh hijau, kemudian tambah milk seperti apa. Kalau kalian mau membandingkan teh dulu, ya bandingkan. Oh ternyata misalnya ketika meminum teh hijau itu kan kandungan katekinnya kan lebih tinggi dibandingkan dengan teh hitam. Ya, ketika kita mengkonsumsi teh hitam atau mengkonsumsi teh hitam tambah melek. Ya. Itu yang kalian ingin sampaikan misalkan ke pembaca. Gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan misalkan konsumsi persatuan waktu. Berapa hari, bagaimana trennya. Oh ternyata semakin turun kan gitu. Jadi baru mungkin tertinggi pada ini mencapai maksimum bisa dikatakan mencapai maksimum atau tertinggi pada ini sesuai dengan data yang ada. Apakah yang harus ada perbedaan yang disampaikan? Tidak. Yang tidak ada perbedaan pun juga bisa disampaikan. Sedangkan minum teh hitam ya atau mengkonsumsi teh hitam dan teh hitam ditambah melek ya ada bedanya terhadap kandungan katekin yang ada di dalam darah. Itu bisa kalian sampaikan. Nah, setelah menyampaikan tentang itu dalam bentuk teks baru sampaikan gambar ini. Gitu. Jadi tidak perlu misalkan maksudnya gini, ketika kita mengkonsumsi misalkan teh hijau nilainya sekian-sekian, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau mau dilihat, ya mungkin dilihat data secara yang penting-penting saja misalkan. Ternyata mengkonsumsi kalau misalnya mau ya teh hijau dengan teh hitam itu seperti apa? Mungkin bisa 50% lebih bagus, lebih banyak misalkan dibandingkan dengan teh hitam misalkan. Bukan nggak sampai sih sebetulnya 50 berapa? 25% misalkan bisa sampaikan seperti itu. Nanti bisa lebih tinggi 25% dibandingkan dengan teh hitam dan melek. Itu bisa kalian sampaikan. Jadi bukan pentingnya angka per angka ini. Karena kalau kalian mau melakukan hal yang sama, angka persisnya itu kalian nggak akan dapatkan gitu loh. Tahu ya maksud saya? Tetapi tren itu mungkin terjadi ketika kalian melakukan hal yang hampir sama, yang mirip misalkan. Tahu ya maksudnya? Misalkan, ketika minum teh, kemudian diukur katekinnya waktu 2 jam, ini misalkan persisnya misalkan 0,6. Kalian nggak akan dapatkan angka persis 0,6 gitu loh. Ya. Tetapi bahwa ketika kalian melakukan hal yang mirip, tren itu pasti akan sama. Oh ternyata kalau menggunakan teh hijau itu lebih tinggi minum teh hijau itu lebih tinggi katekin dibandingkan dengan teh hitam. Cuman angkanya mungkin nggak sama persis kan gitu, tapi trennya sama. Tapi ketika makin
waktu setelah minum itu diukur itu makin menurun gitu, dibandingkan dengan misalkan ketika awal minum. Ya, gitu ya yang dimaksud. Baik Bu, terima kasih atas Ya, penjelasannya. oke. Nah, ini adalah kalau gambaran meskipun ini agak nggak tepat ya karena judul itu ada di bawah. Ya. Tapi ini adalah saya menyampaikan apa yang disampaikan Bahadoran, tetapi itu saya garis bawahi bahwa judul itu ada di bawah. Karena ketika kita melihat grafik biasanya dari bawah ke atas katanya. Pandangan kita itu dari bawah kemudian ke atas. Nah, kemudian ada data, ini datanya, kemudian ini yang tadi sumbu Y, sumbu X-nya ya, dan sebagainya sudah jelas. Ini contohnya. Ini juga contohnya. Jadi sekali lagi yang disampaikan itu adalah trennya, perbedaannya, perbedaan atau kesamaannya, bukan hanya perbedaan saja, bisa kesamaannya juga. Terus kemudian seberapa besar perbedaan itu, seberapa besar perubahan itu, ya. Kalau meningkat berapa besar, misalkan itu bisa disampaikan. Atau hal-hal yang menarik, misalkan. Ya. Kalau misalnya nggak sama, tapi ada yang menarik yang mana? Oh, poinnya di situ misalnya. Jadi nggak semua kalau misalkan di sini nggak semua tiap hari, tiap jam pengamatan kalian laporkan. Kalau misalnya ada yang menarik di 8 jam setelah konsumsi, ya itu bisa kalian sampaikan. Ya. Misalkan katekin pada 8 jam setelah konsumsi itu menurun sekian persen dibandingkan ini bisa disampaikan. Nah, kemudian ada tipe grafik. Jadi kalau kalian mau menyampaikan grafik itu bisa grafik garis, grafik batang, ya. Terus kemudian scatter plot, ini scatter plot, ya, histogram. Kemudian ada pie chart, kemudian Venn chart. Nah, itu pemilihan itu tergantung tujuan, hubungan, kemudian kejelasan, ya, kemudian tergantung tujuan kalian mau melihat apa. Misalnya kalau mau menunjukkan hubungan pakai scatter plot. Artinya hubungan antara yang ada di sumbu X itu apa dengan yang ada di sini. Ya. Misalkan hubungan antara pertumbuhan kalus misalkan terhadap kandungan senyawa bioaktif misalnya itu bisa digunakan scatter plot. Kemudian kalau untuk melihat distribusi itu bisa grafik garis ya. Ini grafik garis, kemudian untuk menyampaikan data yang penyebarannya normal bisa pakai batang ya, plot batang. Kalau misalkan tidak normal bisa pakai blok plot ini. Karena distribusinya enggak normal. Ya. Kalian bisa nanti bisa dicermati lagi kalian menggunakan tipe grafik yang mana yang bisa menjelaskan hubungan antara parameter perlakuan dan parameter yang kalian amati. Ya, nah ini. Jadi untuk membandingkan proporsi, ya jumlah relatif, misalkan. Misalkan saya mau melihat berapa sih proporsi atau jumlah relatif antara mahasiswa ya pada mahasiswa yang ngambil mata kuliah MPHPI misalkan. Ya, yang laki, yang perempuan bisa pakai pie chart, payapel sampai. Ya, kemudian pakai grafik batang. Ya. Oh, ternyata yang laki 10%, ya perempuan 90%. Gitu. Kemudian atau misalkan yang menyalakan kameranya ketika kuliah, ya. Yang menyalakan kamera dan audio, video misalkan. Kemudian yang hanya menyalakan videonya, yang menyalakan audionya saja, yang tidak menyalakan, ya ini bisa saya menggunakan ini. Ya. Pie chart atau grafik
batang atau bisa tabel. Kalau untuk menunjukkan tren, ya trennya bagaimana? Itu bisa menggunakan grafik garis atau kolom chart juga. Ini juga bisa digunakan. Ya. Tapi kalau eee, waktu konsentrasi, meskipun definisi secara tepat untuk grafik garis, itu untuk menyampaikan satuan waktu, perubahan dari waktu ke waktu, untuk parameter yang diamati itu tetap, tetapi sering juga digunakan untuk istilahnya yang, apa ya, yang perlakuan itu, merupakan satuan kontinu. Misalkan konsentrasi atau pH, ya mulai pH 1 sampai 7 misalkan, atau misalkan suhu. Jadi kita bisa mengatakan semakin tinggi suhu yang diberikan, semakin misalkan menurun responnya, atau semakin meningkat. Itu bisa juga menggunakan grafik garis ya. Ya, kemudian untuk menunjukkan, hal-hal yang khusus atau yang perkecualian yang lain bisa pakai histogram, ya bisa pakai nanti dipilih sendiri, atau menunjukkan korelasi, scatter plot atau multi plot chart, ya. Nah, apa sih kalau kita bandingkan, kita menggunakan tabel atau menggunakan gambar ya? Kalau tabel itu bagus untuk menunjukkan nilai, nilai secara eksak. Nilainya berapa? Itu penting untuk orang tahu, 70 itu harus orang tahu misalkan. Itu juga bisa menggunakan tabel. Kemudian bisa menunjukkan banyak informasi. Ya, misalkan ini kan saya tunjukkan di sini, ini informasi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan ada 5 parameter untuk perkecambahan biji tadi misalnya, bisa dimasukkan di dalam satu tabel. Ya, tetapi kalau grafik kalian cuma bisa paling enggak 2 parameter ya. Kemudian sehingga kalian menampilkan atau membuat 2 grafik. Tetapi dengan menggunakan grafik itu bagus untuk menunjukkan tren secara keseluruhan, tahu langsung trennya. Oh, ini trennya seperti ini. Tapi kalau di tabel kan kita susah. Ya. Kemudian juga lebih mudah difahami. Ya, kalau tabel kita harus melihat satu persatu. Kalau ini kan secara kalian melihat dari jauh aja sudah tahu. Gitu ya. Nah, ini untuk variabel yang continuous yang tadi seperti temperatur, pertumbuhan, pH, umur, waktu, itu bisa menggunakan grafik garis atau scatter plot. Ya, mungkin juga histogram. Nah, kadang-kadang gini, ini di faktanya kalau kita menggunakan grafik garis itu memang lebih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan yang histogram atau pakai grafik batang ya. Tetapi kalau datanya atau trennya tidak terlalu bagus, itu akan sangat kelihatan. Ya, kalau ini kan naik kemudian turun. Jadi kelihatan bagus. Kalau misalnya kemudian naik terus juga bagus atau turun. Tetapi kalau misalkan ini naik, turun, naik, ya kemudian baru turun. Itu akan terlihat jelas kalau pakai grafik garis. Tetapi kalau pakai bar itu agak tidak terlalu kelihatan. Tetapi untuk variabel yang dalam kategori, misalkan mau membandingkan laki-laki sama perempuan, itu bisa pakai grafik atau tabel atau grafik batang. Tidak bisa untuk menggunakan garis, ya, karena bukan variabel yang kontinu. Ya, itu. Kemudian yang perlu diperhatikan jangan pernah ya meletakkan artinya grafik sama tabel itu tapi datanya sama. Pilih salah satu, mau menggunakan tabel atau grafik. Ya. Tapi kalau misalnya data yang sama, satu dibuat grafik, satu dibuat tabel, itu tidak boleh. Ya, jadi jangan pernah meletakkan data yang sama pada grafik dan tabel. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ini ada beberapa aturan sederhana yang tadi sudah ya. Jadi tabel yang pertama ya berilah label tabel 1. Tabel berikutnya tabel 2.
Demikian juga untuk gambar. Nah, ini tadi juga sudah ya, tabel itu ada di atas judulnya, kemudian kalau gambar di bawah. Jika kita menyetir gambar ya, gambar dari teks, gambar itu bisa disingkat fix ini. Tetapi kalau tabel tidak ada singkatannya. Nah, kemudian di dalam badan hasil dan hasil itu sebetulnya kan penyampaian itu didasarkan pada teks, ya, pada kalimat, sehingga teks itu harus memberikan apa ya? Guide itu apa? Memberikan tuntunan ke pembaca melalui penekanan yang kalian sampaikan di dalam hasil yang tadi. Ada perbedaannya seberapa. Sehingga yang penting itu adalah trennya, perbedaannya, kesamaannya, korelasinya, maksimum dan minimumnya. Itu yang penting. Tidak harus semuanya sih. Kalau misalkan kalian tidak melihat di dalam penelitian kalian tidak ingin melihat korelasinya, ya tidak perlu disampaikan. Cuman perbedaan pentingnya, kesamaannya, trennya bagaimana. Tapi kalau itu mau melihat korelasinya, ya kalian harus sampaikan korelasinya. Sebentar ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan ini ada perbedaan arahnya, besarnya. Jadi seperti ini. Kelompok A dan B adalah berbeda secara signifikan. Nah, kemudian berbedanya seperti apa? Berarti harus disampaikan lagi. Grup A 23% lebih besar dibandingkan dengan kelompok B. Ya. Kemudian atau grup B mendapatkan atau mempunyai berat 2 kali, kecepatan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan hub kelompok A. Jadi perbedaannya seperti apa, kemudian seberapa besar. Ya. Artinya ada perbedaan, perbedaannya itu lebih besar atau lebih kecil, lebih tinggi atau lebih rendah, atau ke arah mana. Kemudian besarnya seberapa besar. Perbedaan itu seberapa besar. Ya. Itu yang penting. Jadi melaporkan arah perbedaan lebih besar, lebih kecil, besarnya berapa. Ya. Jadi ini kuncinya. Jadi antar perlakuan yang kalian berikan itu menyebabkan adanya perbedaan atau tidak. Kalau ada perbedaan itu ke arah mana? Lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah, atau lebih berat, atau lebih ringan. Ya. Nah, besarnya berapa? Itu perlu disampaikan. Nah, kemudian apa ini? Nah, kemudian kalian kan untuk ketika menyampaikan hasil atau data kan ada uji statistiknya. Ya. Tidak selalu setiap menyampaikan perbedaan itu diikuti dengan kata signifikan gitu. Jadi ketika kalian menyampaikan lebih besar, pasti itu sudah melalui uji statistik. Ya. Kadang-kadang nanti akan mengganggu. Jadi kalau sudah melaporkan adanya analisis statistik, ya kalau kita mengatakan lebih besar ya berarti itu secara statistik memang signifikan. Ya. Tetapi kalau misalkan untuk mengantisipasi ketika tidak ada
secara statistik tidak signifikan, biasanya kita hanya bisa menyampaikan cenderung, ya, cenderung lebih besar. Tetapi tidak berbeda secara signifikan, misalkan walaupun lebih besar. Kemudian melaporkan hasil yang negatif, misalkan yang tidak sesuai dengan hipotesis, itu perlu juga kalian sampaikan. Ya. Meskipun artinya itu tidak sesuai dengan hipotesis, berarti hipotesis yang kalian sampaikan itu tidak benar. Artinya tidak sesuai kan dengan hipotesis, tetapi perlu kalian sampaikan. Kenapa? Karena sebetulnya ini adalah hasil yang negatif. Itu menarik untuk kalian bisa nanti menyampaikan di pembahasan. Kenapa hasilnya kok tidak sesuai dengan hipotesis yang kalian pernah sampaikan di bab sebelumnya? Atau ini juga penting bagi peneliti lain, ya, untuk melakukan penelitian berikutnya. Ya, itu juga perlu kalian sampaikan. Jadi kalau misalkan, oh ternyata hasilnya negatif, oh arti ternyata hasilnya tidak bisa, misalnya kalian mau melakukan, jadi pernah mahasiswa saya ingin melihat apa waktu itu analisis molekuler dari hasil tanaman hasil transformasi, ya. Ternyata tidak bisa terlihat, ya. Ketika waktu itu pakai PCR tidak terlihat. Nah, tetapi mahasiswa masih bisa mendapatkan nilai bagus, juga masih kumlot. Karena yang penting di situ itu sudah disampaikan. Artinya hasil negatif bukan karena metode yang digunakan atau yang dikembangkan keliru. Makanya ketika kita mau mendesain metode penelitian itu harus benar. Karena satu, kalau hasilnya bagus itu mungkin nggak terlalu dipertanyakan. Tapi ketika hasilnya negatif atau tidak tercapai, maka yang dilihat adalah metode. Jangan-jangan metode yang dikembangkan salah, keliru. Ya. Yang penting dipastikan bahwa metode yang digunakan benar, tapi hasilnya negatif. Nah, itu bisa dibahas dengan baik. Karena kita bekerja kan untuk penelitian HIT kan bekerja dengan makhluk hidup. Ya. Pasti kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita harapkan. Nah, itu bisa dibahas. Kenapa kok hasilnya negatif? Justru itu menarik di pembahasan. Ya, dan itu juga bisa jadikan masukan atau informasi, bukan masukan, informasi bagi penelitian lain. Oh, kalau begitu, kalau melakukan penelitian yang sama, misalkan pendekatan yang sama, harus melakukan ini, harus menambahkan ini, misalkan. Ya. Nah, kemudian beberapa masalah yang harus dihindari. Ini tadi, ya, jangan menulis lagi nilai yang ada di gambar. Ya. Kemudian jangan menyampaikan data yang sama pada tabel dan gambar. Nah, kemudian jangan melaporkan nilai data mentah. Ya. Sebetulnya data mentah itu tidak boleh disampaikan. Ya, baik itu di hasil maupun juga mungkin di lampiran, kecuali itu permintaan. Kalau misalnya permintaan supervisor, permintaan pembimbing, permintaan misalkan editor atau apa, harus ada data menyampaikan. Tapi kalau enggak, jangan menyampaikan data mentah. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Ayo, 127 ini mahasiswanya.
Permisi, Ibu. Ya, Ya, Ibu, saya Michelle izin bertanya. Untuk bab hasil dan pembahasan ini, saya pernah mendengar bahwa bab ini merupakan, pusat dari karya tulis ilmiah seperti itu, Bu. Nah, apakah untuk mengerjakan bab ini memang, perlu benar-benar merupakan pusat jadi harus, diperhatikan baik-baik atau mungkin memang ada proporsinya sendiri, Bu, dari bab-bab yang lain sebelumnya? Terima kasih. gimana diulangi? Ini Bu, saya ingin bertanya untuk bab Mhm. hasil dan pembahasan ini, eee, untuk proporsi mengerjakannya itu kira-kira, bagaimana ya Bu? Maksudnya apakah memang fokusnya dalam penelitian itu memang di hasil dan pembahasannya, benar-benar difokusin di situ atau mungkin di bagian-bagian lain juga memang penting Bu untuk difokuskan juga? Karena katanya saya pernah mendengar bahwa bab hasil dan pembahasan itu intinya dari, karya ilmiah. Jadi jangan sampai, bab hasil pembahasan ini malah jauh lebih sedikit dibanding yang bab daftar pustaka dan lain-lain, seperti itu, Ibu. Yang pertama sebetulnya tergantung, laporan itu disampaikan di mana, ya. Nah, biasanya, pada, naskah-naskah tertentu atau publikasi atau jurnal tertentu kadang-kadang ada pembatasan kan. Jadi misalkan kalau kalian menulis apa, menulis proposal, menulis hasil penelitian, itu juga ada batasan. Misalkan untuk pendahuluan bisa, hanya 1,5 halaman, untuk abstrak juga hanya cuma 200 kata, misalkan ya. Terus kemudian hasil dan, pembahasan mungkin juga dibatasi, kalaupun nggak dibatasi biasanya secara keseluruhan halaman itu dibatasi. Biasanya kalau publikasi tidak lebih dari 12 halaman, ya. Itu sebetulnya pembatasannya adalah di situ. Nah, kalau di skripsi sepertinya, tidak ada pembatasan, ya. Tetapi dari, orang membaca naskah kalian, apakah itu di hasil, kemudian di pembahasan, eee, si pembaca atau penelitian lain itu akan, itu tadi, tahu dari kedalaman atau pemahaman dari, si peneliti. Saya rasa itu. Kalau kalian membaca misalkan publikasi, ya kalian nggak tahu, ini kok nggak ada pembahasannya, misalkan. Atau mungkin juga cara menyampaikan, data, tabel, grafik juga, tidak tepat misalkan. Kemudian juga cara menyampaikan apa, menyampaikan atau menguraikan, mendeskripsikan hasilnya juga tidak tepat, ya. Saya rasa itu. Kalau di skripsi saya rasa kok tidak dibatasi ya. Oh, iya, Ibu, terima Iya, kasih atas untuk, penjelasan. untuk apa, eee, hasil dan diskusi, ya. Yang penting kalau menurut saya, kan tadi sudah sampaikan, cara menyampaikan hasil itu yang satu, jelas, ringkas kan, akurat, gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya makin banyak makin bagus, ya. Ada juga yang menyampaikan itu terlalu bertele-tele misalkan ya, kurang ringkas, kurang terorganize ya, itu kurang tersusun dengan, jadi bukan menentukan kualitas ya, banyak sedikitnya. Tapi tergantung juga data yang diperoleh. Kalau data yang diperoleh banyak, mungkin juga, hasil yang disampaikan akan lebih banyak. Demikian juga pembahasannya. Nah, biasanya kalau misalkan, eee, pembahasan, hasilnya misalkan semua perlakuan yang dilakukan tidak berbeda nyata. Nah, ini misalnya, akan juga sulit untuk membahas gitu, karena sama semua. Oleh karena itu sebetulnya yang tidak kalah penting, ini penting sebetulnya karena memang fakta ya hasil itu, tetapi yang tidak kalah penting ketika orang melakukan penelitian itu juga.
Jadi kadang-kadang kita ketika melakukan penelitian tidak mencermati dengan seksama, artinya ketika kita melakukan percobaan itu kan semua harus sama kecuali yang kita ingin ketahui kan, yang kita perlakukan. Nah, kalau misalkan ternyata ada faktor lain yang juga berpengaruh, maka data juga tidak terlalu bagus karena ada faktor lain yang berpengaruh selain faktor yang ingin kita lihat. Pengaruh faktor yang ingin kita lihat. Nah, itu biasanya hasilnya akan tidak bagus. Ketika hasil tidak bagus, kita juga mau menyampaikan hasil aja menjadi susah. Gitu. Tidak ada trennya, tidak ada perbedaannya, kan gitu. Dikatakan tidak ada perbedaannya, tidak ada, tapi kesamaannya juga nggak sama persis, ya itu bingung. Oke, next. Ada lagi atau kita lanjutkan? Nah, kemudian kalau kita menuliskan unit yang sesuai atau ukuran, misalkan, kalau kita mau menyampaikan misalkan rata-rata panjang, ditulis saja misalkan 1 cm, ya, atau waktu maksimum adalah 140 menit. Ya. Tetapi kalau kita dalam pengukuran itu variasinya besar, ya kita bisa menuliskan nilai itu plus standar deviasinya. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan serangkaian angka tetapi mempunyai unit yang sama, kita bisa menuliskan misalkan panjangnya 5, 10, 15 dan 20 meter. Jadi maksudnya unitnya di terakhir saja. Atau diamati setelah 2, 4, 6, ya, atau 8 menit. Tidak perlu misalkan 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit. Ya, jelas ya? Jadi kalau kita mau menyampaikan angka rata-rata, ya kita langsung aja misalkan 10 meter, 140 menit. Ya, tapi kalau ada variabilitasnya besar, variasinya besar, misalkan, itu bisa disampaikan standar deviasinya. Kemudian ini kalau mempunyai unit yang sama, angka itu bisa dituliskan seperti ini. Ya, nanti coba dicek dari naskah skripsi yang kalian baca untuk minggu depan itu seperti apa. Ya. Nah, ini terkait dengan bahasa sebetulnya. Nah, tadi bentuk pasif, ya, hindari repetitif baik data maupun tabel grafik maupun struktur paragraf. Jadi kalau sudah disampaikan di depan ya jangan diulangi lagi di belakang. Kemudian yang lebih penting tidak menginterpretasikan data. Ya. Jadi interpretasi itu hanya ada di diskusi. Ya. Jadi kalau misalnya efeknya kenapa tidak signifikan, kenapa signifikan, itu ada di diskusi. Ya. Artinya apa dari data itu juga ada di diskusi. Nah, ini adalah contoh kalau tanpa interpretasi. Ya. Jadi kalau misalnya selama pemaparan, misalnya dengan air mengalir, itu efek nyata kumulatif terhadap persentase perkecambahan. Jadi biji yang diekspos dengan perlakuan 2 hari yang mempunyai perkecambahan tertinggi 1,25 kali dibandingkan dengan kelompok yang 12 jam atau 5 hari misalkan. Itu adalah contoh tren atau perbedaan tadi. Tetapi ini adalah contoh yang dengan interpretasi. Ya. Dari di sini saya katakan bahwa hasil eksperimen atau percobaan perkecambah mengindikasikan, jadi langsung si peneliti menginterpretasikan mengindikasikan bahwa waktu optimal, ya, waktu optimalnya adalah perlakuan air mengalir selama 2 hari. Nah, setelah itu si peneliti akhirnya mengarahkan ke arah waktu optimal, gitu loh.
selanjutnya dia selalu mengarahkan ke arah waktu optimalnya. Terus kemudian kelompok jadi kelompok yang maksudnya kelompok yang 2 hari ini menunjukkan akhirnya kan bukan membandingkan antara beberapa perlakuan, tetapi langsung apa ya, ketika dia sudah menginterpretasikan bahwa waktu optimal 2 hari, kemudian dia berfokus pada yang 2 hari ini. Ya, dari kelompok 2 hari ini mempunyai perkecambahan kumulatif 84, lebih nah, kemudian pemaparan yang lebih lama atau lebih singkat menghasilkan perkecambahan yang lebih kecil gitu. Itu adalah dengan interpretasi. Kalau yang tadi kan tidak ada interpretasi, dia menyampaikan sesuai dengan tabel atau gambar yang disampaikan pada gambar 2. Tahu ya perbedaannya contoh tanpa interpretasi dan contoh dengan interpretasi. Siapa yang belum jelas? Sudah jelas semua? Permisi Bu Ayu. Ya. Maaf Bu, saya ini takutnya waktunya nggak cukup, tinggal 4 4 menit takutnya ini saya ya perkenalkan, nama saya Sira Ibrahim dari kelas A. Ini yang bukan ini disebut terkait yang contohnya bukan, tapi yang sebelumnya Bu, yang mengenai dominansi akan isi dari hasil itu kan tadi kalau nggak salah itu lebih mendominasi ke kalimat pasif ya Bu, kalau nggak salah tadi itu Nah, ini saya cuma ingin tahu ya Bu, ini latar belakang mengapa harus yang pasif lebih banyak daripada yang aktif tuh apa ya Bu? Karena kan ini apakah nanti dari interpretasi pembaca kah atau dari tingkat keformalan atau bagaimana ya Bu? Kalau boleh tahu Bu. Itu kan seperti kayak rule ya sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian menulis metode itu juga sebaiknya dengan kalimat pasif. Ya, demikian juga dengan hasil. Meskipun di hasil sebetulnya maksudnya bukan harus kalau di hasil. Itu akan lebih baik kalau itu kalimat pasif. Tetapi kan faktanya sebetulnya banyak yang menggunakan kalimat aktif. Ya, gitu. Kalau kalimat aktif yang tadi misalkan tabel ini menunjukkan, itu kan kalimat aktif. Ya, tetapi di dalam hasil itu tidak apa-apa kita menggunakan kalimat aktif. Tetapi yang lebih bagus adalah itu tadi adalah kalimat pasif. Demikian juga tadi aturan misalkan menggunakan tabel, misalnya yang kiri itu sebaiknya kan gitu. Sebaiknya adalah yang apa? Dependent variable, variabel bebas, ya. Tetapi tidak harus seperti itu, menyesuaikan dengan data yang kalian peroleh, ya. Kalau misalnya tidak memungkinkan menampilkan tabel seperti itu juga nggak apa-apa. Ya. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Soalnya terkadang agak bingungin. Nah, ya ini memang masih agak banyak, tapi kalau misalnya waktunya hari ini nggak selesai, bisa minggu depan. Minggu depan ada kalian tugasnya mereview kan? Presentasi berarti ada 3 kelompok. Iya, betul. Sama kuis. Jadi ada kuis juga. Nah, ini adalah contoh. Sebentar, ini ada contoh untuk ya mungkin bukan yang terbaik, tetapi paling tidak memberikan kalian gambaran bagian mana untuk menyampaikan atau menguraikan hasil penelitian. Jadi ini judulnya dari penelitian ini mau atau menyampaikan tentang meneliti tentang pengaruh berbagai suara. Ada 2 sebetulnya, suara terhadap perilaku gorila. Ya, judulnya seperti itu. Nah, kemudian diperoleh data seperti ini, ya.
Yang diamati perlakuannya apa? Istirahat, berdiri, duduk, gerak, agresi, sosial, abnormal, dan lain sebagainya. Terus kemudian dilihat pada kondisi kontrol, nggak jelaskan kontrol itu berarti yang tidak diberikan stimulasi suara, kemudian itu suara yang sesuai dengan ekologinya, yang tidak relevan dengan ekologinya. Kemudian diamati, jadi ada kondisi yang berbeda ini, ya. Kemudian, nah ini tadi, ini kan tadi kalau bisa sebetulnya yang dependennya di kiri, tapi ini kan bisa juga di sini ya, horizontalnya. Tapi yang diamati di sini tidak masalah. Nah, kemudian ada nilai ini jumlahnya. Jumlah yang diamati itu ada 6, dilihat selama 10 hari, masing-masing hari itu 4 jam. Ya. Kemudian ada statistiknya disampaikan di sini. Nah, bagaimana dia menguraikan data yang ada di tabel ini. Ya. Nah, dari hasil ini, dilihat P-nya, sebetulnya tidak ada signifikansinya, karena tidak ada nilai 0,05-nya. Jadi tidak ada perbedaan antara 3 kondisi yang diamati, ya, dengan meliputi parameter yang diamati meliputi ada 1, 2, 3, 4, berapa ini. Ya. Nah, tetapi bukan berarti kemudian tidak bisa ditulis kan hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya dari tabel yang disampaikan di sini. Ya. Ada catatan bahwa hasil tidak dimulai dengan tabel, tetapi dengan paragraf ya. Itu yang penting. Pertama menerangkan hasil utama dulu. Sebetulnya kita balik lagi menyatakan kembali permasalahan yang diajukan atau hipotesis yang disampaikan. Ini kan mau melihat pengaruh. Tadi kan ini tentang pengaruh, misalkan pengaruh suara yang berbeda terhadap perilaku kan. Nah, ini sebetulnya kan ada pernyataan yang menyatakan kembali. Ya, tinggal nanti ditambahi tidak ada. Pengaruhnya ke bagaimana? Ternyata tidak ada. Cuman nulisnya kan tidak ada pengaruh signifikan simulasi auditor ini, atau tidak ada pengaruh signifikan simulasi atau pengaruh suara terhadap perilaku gorila. Ya. Jadi tadi kan pengaruh suara terhadap perilaku gorila. Nah, dia melakukan atau menguraikan seperti ini. Ya. Nah, meskipun tidak ada pengaruh signifikan, ya, tetapi bisa dijelaskan di sini. Tetapi gorila tadi cenderung spend waktu itu lebih banyak istirahat dan duduk selama diberikan suara baik yang sesuai dengan ekologinya dan yang tidak relevan. Gitu. Nah, jadi ini dilihat dari sini bisa dicampurkan. Artinya dari data ini antara kontrol bandingkan dengan yang diberi simulasi, itu mana yang kira-kira ada perbedaan menonjol. Oh, dia menekankan pada istirahat sama duduk. Karena di sini dilihat ketika diberi suara sama kontrol itu agak lebih tinggi. Gitu loh ya. Permisi, Bu. Ya. Untuk waktu MPHPI sendiri sudah selesai pukul 9.15 tadi, Bu. Iya, kalian kuliah apa? Oh ya udah. Biombo. Oke, kita lanjutkan. Iya. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Selanjutnya nanti sebetulnya ini bisa ditunggu sebentar ya. Kalau yang mau lab silakan. Yang mau lab silakan. Kalau masih mau dengarkan, karena ini penting untuk mereview jurnal berikutnya. Ya, silakan yang mau meninggalkan boleh. Ini saya sampaikan sebentar, tinggal ini saja. Jadi ini kemudian dia menyampaikan lagi dibandingkan kontrol, ya, yang diberikan suara
itu lebih banyak interaksi sosialnya, tetapi lebih sedikit gerakan dan juga, perilaku yang lain, misalnya standing dan auto grooming. Ya. Terus kemudian yang lebih penting lagi, perilaku agresif itu turun. Dia di sini juga disampaikan turunnya berapa, dilihat dengan aggression, ternyata turun, 50%, meskipun di data ini tidak ada 50%-nya. Tetapi dari data ini, misalkan kontrol itu ada 5,33, sedangkan yang diberi suara, terutama yang tidak relevan, itu 2,33. Jadi si peneliti menyatakan bahwa itu menurun loh, ya. 50%, di 50% untuk yang diberikan suara yang tidak sesuai. Tetapi kalau diberikan suara, distimulasi suara yang sesuai, dia menurun 30%. Ya, itu bisa disampaikan. Artinya bukan, si peneliti menyampaikan data yang ada di sini secara eksak, tetapi langsung menunjukkan sini. Nah, ini akan lebih informatif bagi pembaca dibandingkan dengan menyampaikan nilai ini. Tahu maksudnya ya? Jadi menekankan ini loh, kalau diberi suara, kalau dia yang sesuai, itu menurun 50%. Ya. Meskipun tidak berbeda secara signifikan. Lah, tidak berbeda signifikan ini karena memang yang diamati hanya kecil, gorilanya cuma kalau nggak salah. Sehingga tidak karya secara ekologinya, maksudnya diberikan suara yang sesuai dengan tempat mereka hidupnya atau tidak, itu ternyata berpengaruh ya. Tetapi yang jelas dia lebih banyak istirahat, lebih banyak duduk ya dibandingkan dengan kontrol. Nah, kemudian ada beberapa perilaku juga yang disoroti, seperti itu. Saya rasa itu untuk menunjukkan berarti presentasi ada kelompok masing-masing kelompok sesuai dengan kelompoknya saja, ya. Kemudian, ada kuis. Jadi tolong disiapkan untuk kelompok yang saya ingat kelompok, untuk kelas A itu kelompok 4 untuk presentasi dan kelompok 10 kalau nggak salah untuk pembahasnya. Sedangkan untuk kelompok B saya lupa juga ya, untuk kelompok C juga. Jadi ada 3 presentasi hasil review dari naskah skripsi yang sudah disampaikan, kemudian ada kuis ya. Nanti kalau masih ada waktu bisa saya sampaikan PPT yang sudah saya buat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya.